Frame lagi bersama gue di channel YouTube Little Selam Official, channel terkecil dan keren coy. Anjing capek banget gue intronya. Oke, gimana kabar lu semua? Sehat-sehat buat lu semua yang di luar sana. Ya gimana? Tanggal tua, iya gue paham. Tanggal tua, namanya juga tanggal tua. Ya udah, sabar aja. Ntar juga kalau gajian lu lupa diri lagi lo. Itu ngabisinnya setengah sadar, nyarinya setengah mati kan repot lo. Ya udah, konten kali ini gue mau bikin konten seperti biasa, konten tentang teman-teman kita di luar sana, tentang keluh kesah mereka capek mencari kerja atau bahkan capek di dalam kerjaannya, entah itu pressure atau apapun itulah, mungkin jarak juga. Kita mau lihat bersama-sama, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, komen, like, share deh ke teman-teman lo. Oke, masuk konten aja kali, langsung aja lah, go to the content bro. Konten pertama, sedihnya anak lihat ayahnya yang selalu utamakan keluarga, tapi pas bangkrut dan jatuh sakit dirinya malah ditinggal istri dan ibu kandungnya. Wow, oh sakit banget ya. What's make you cry? Ini kata anak perempuan ya. My mom and her new husband. Aduh, keluarga lagi ya. Okay, next. Me and my dad. Jadi laki-laki yang selalu mengedepankan istri dan keluarganya, tapi setelah bangkrut dan jatuh sakit, jadi diselingkuhi, dipulangkan, serta ditinggalkan cinta terakhirnya. Setelah pulang ke ibunya, dia dicaci maki serta disumpah agar cepat mati oleh orang yang melahirkannya sendiri. Ah shit. Tapi tetap tegar dan bertahan sampai saat ini. Wah gila. Ini gimana ya? Ini namanya manfaatin doang sih kalau menurut gua. Ya di saat lagi jaya, ya emang semua bukan keluarga juga ya, semua juga, bahkan setan pun menurut gue ya, ketika lu lagi jaya pun lu akan didekatkan dengan semua orang gitu ya, karena mungkin karena uang lu kan, karena materi lu, tapi ketika lu susah, lu lihat siapa yang benar-benar bertahan sama lu, nah disitulah lu bakal harus balas ketika lu udah sukses nanti gitu. Nah untuk yang ini kan, masa lu mau, apalagi seorang ibu gitu ya kan, ibu punya anak yang benar-benar ngelahirin dari rahimnya, masa nggak ngelihat oh ini anak gua gitu, malah ini lebih respect ke si anak perempuan yang bapaknya ini, atau misalkan cucunya lah kalau neneknya itu. Aduh, ya semoga sehat juga buat bapaknya, buat kakaknya juga, diberikan, walaupun diberikan cobaan yang berat kayak gini, semoga bisa melewatinya dan semoga lekas sembuh. Bapaknya juga, gua nggak tega sih ngeliatnya. Intinya tetap semangat deh gitu. Nanti pasti ada momennya kok bakal ngebalikin itu semua, atau bakal kayak bikin mereka yang ngejauhin bapaknya kakak ini. Ini gue ngomong sama kakaknya aja ya, bapaknya kakak ini eh bakal gimana ya? Gue susah juga nih ngomongnya. Ya ini deh, nanti pasti ada bakal momennya kok dibalas sama yang di atas. Ya kak, semangat, gak boleh nyerah. Oke, next. Oh ada lagi nih John, sorry ada lagi nih. Padahal dari nol selalu mengusahakan yang terbaik, berapapun nominalnya ia usahakan, selalu memuliakan wanita dan anaknya, tapi sekarang tempatnya itu sudah tergantikan. Waktu foto bapaknya pas masih bekerja kan, dan masih nyuapin anaknya ini yang sekarang rawat beliau. Ini keren, seorang apa ya, walaupun gak dianggap, tapi anak perempuan ini tetaplah, nama juga anak perempuan, cinta pertamanya kan pasti ayah kan. Orang laki-laki itu biasanya ke ibu tuh dekatnya gitu. Oke, next. Kalau ditanya apa yang paling menyedihkan dalam hidup, mungkin jawabannya tentang waktu yang terus-terusan berjalan pada jalurnya, tapi aku masih bingung arahnya kemana. Bener banget. Ini gue menceritakan tentang gue aja gitu. Kayak bener kayak lu ketika lu sudah lulus kuliah, atau misalkan lulus SMA atau SMK gitu kan, lu bingung mau kemana, apalagi dengan sosok misalkan lu tanpa ayah gitu kayak gue, yang benar-benar nggak tahu kayak gimana, kok hidup tuh kayak gini ya, kok hidup tuh semuanya bisa, di dalam hidup tuh semuanya bisa terjadi gitu. Itu yang benar-benar kayak, kok nggak dikasih tahu sih waktu awal-awal pas masih kecil gitu. Itu benar-benar yang lossnya tuh di situ gitu, lu ngerasa loss banget itu.
kalau apa ya, bahasanya paru-paru deh. Paru-paru misalkan ada dua ya, paru-paru itu dua atau satu gitu. Lupa gue, intinya kalau misalnya ada dua, terus tapi satunya itu nggak ada gitu, gimana rasanya? Ginjal deh, ginjal misalkan dua, tapi satunya itu nggak ada. Lu hidup di satu ginjal doang, bisa hidup tapi sakit-sakitan. Nah itu mungkin lebih ke penggambarannya ya kan, penggambarannya. Sama kayak lah, kayak lu ketika entah itu lu broken home atau ketika lu nggak kenal orang tua di satu sisinya lu gitu. Siapapun itu, entah itu lu nggak kenal ayah atau nggak kenal bokap, ya menurut gua lu eh, ini sih spesial gitu di dalam, lu manusia yang spesial karena lu bisa menjalankan hidup itu tanpa tahu apapun, cuman udah gue tabrak-tabrakin aja, nekat aja gitu. Itu menurut gua lebih keren sih, tanpa ada biaya dari seorang, entah itu satu orang tua gitu atau bahkan dua ya kan, atau mungkin ditinggal waktu sama orang tuanya waktu pas masih kecil, segala macam lah, lu akhirnya dirawat sama nenek kakek lu keren sih menurut gua. Oke, next. Saya tidak berpendidikan tinggi, otak saya juga tidak cukup cerdas, tapi pengalaman sudah memberi saya banyak pelajaran. Pengalaman yang membentuk mindset lu, pengalaman yang membentuk karakteristik lu. Oke, lagi ajan, kita tahan dulu, tungguin John. Oke, sorry banget tadi ada ajan sedikit, kita lanjutin. Dan jadi saya tidak berpendidikan tinggi, otak saya juga tidak cukup cerdas, tapi pengalaman sudah memberi saya banyak pelajaran, bener banget. Karena lu, walaupun lu, ini gue bukan menyuruh lu untuk tidak sekolah tinggi nih, konteksnya salah nih. Lu kalau misalnya lu mungkin ada privilege atau ada kelebihan di dalam finansial lu atau mampu deh bahasanya, itu ambil aja, kalau perlu sekolah sampai tinggi-tinggi gitu. Jangan bilang, jadi jangan ngelihat kayak, oh ngapain percuma kuliah misalkan, kayak misalnya kuliah itu nggak penting. Nggak, bukan nggak penting gitu, itu penting menurut gua. Karena lu networking mungkin ya, lu ngeling atau bahkan dari cara bicara lu pun beda gitu ketika orang berpendidikan sama enggak. Menurut gue nih, kalau misalnya itu pun haruslah, wajib lah kalau perlu sekolah tuh sampai S2, S3 tuh sampai bener-bener atas gitu. Siapa tahu rezeki lu bisa jadi penerus bangsa, bisa jadi yang di pemerintahan atau PNS segala macam, kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Nah, tapi untuk pengalaman juga mungkin kita yang nggak bisa mendapatkan sebuah privilege itu, pengalaman juga bisa membentuk lu John, bisa memberikan lu sebuah apa ya? Oh, ternyata hidup di lapangan tuh kayak gini ya. Oh, ternyata dunia kerja tuh kayak gini ya gitu. Jadi dia akan apa ya, lu akan mencerna dan akan memberikan kesimpulan ataupun mindset lu bahkan berubah gitu, open minded. Yang penting open minded, mau belajar, jangan sungkan juga buat nanya gitu sih menurut gua. Ini keren. Next. Nggak apa-apa ya Allah, hidupku sepi, yang penting duitku banyak. Bener banget, bener banget. Nggak apa-apa deh nggak punya pacar, yang penting duit gua tuh banyak gitu. Walaupun ini tuh belum dimonet gitu, gue pusing banget nih. Eh, ada mungkin lu ada yang tahu caranya, makanya nonton film kemarin. Lupa, ah sing itu banyak. Kalau sekarang ini bahasa apa, Starboy, Starboy, Amen, Starboy. Next. Benar kata mama, hadapilah keras dan kejamnya dunia dengan cara menjadi laki-laki tulus, tenang, pemaaf, sabar, dan ikhlas, karena itu adalah kunci dan seni yang paling indah dalam kehidupan. Bener, sabar itu nomor satu menurut gua. Sabar, sabar, ikhlas, kayak ya udah deh, mungkin ini bukan jalan gue, bukan apa ya, bukan jalannya gue, atau mungkin ini gue dikasih cobaan gitu, tapi lu bilang kayak gitu, lu ikhlas tapi lu tetap jalanin. Jangan lu apa, kayak ngomong kayak gitu malah lu nya pindah gitu. Nggak apa-apa pindah nih, misalkan lu pengen jadi ini, pengen jadi apa, arsitek, tapi lu jalan hidup lu harus lewat, misalkan lu harus kerja dulu di barista misalkan. Nah, lu buat mencapai arsitek tuh gimana gitu, untuk menjadi 10 kan gue selalu bilang nih sama lu pada ya, untuk menjadi 10 tuh tidak harus 9 tambah 9 gitu, bisa 5 tambah 5, 8 tambah 2, banyak cara yang harus bisa mencapai tujuan lu boy gitu. Next, itu ya, sabar, tenang, ikhlas. Sabar ya intinya, kalau lagi proses itu sabar gitu. Lu cari-cari tuh tentang gimana arsitek, gimana ini ya, walaupun misalkan lu nggak kuliah yang tadi gue bilang ya, tapi carilah di internet juga banyak.
Misal mau bikin apa, misal lu seneng gambar, ya udah lu upload-upload, juga nggak ada yang tahu rezeki kan. Next. Mau lamar, kehambat batas usia, netizen ini pertanyakan logika perusahaan. Wow, ini las ya, las. Yang pertama, minimal S1, jenis kelamin perempuan, pengalaman tanpa pengalaman masih. Tanpa pengalaman maksimalnya 22 tahun. Gimana tuh? Maksimal 22 tahun berarti 25 nggak ada gitu. Ini patut dipertanyakan nih. Kita mungkin negara berkembang ya. Kalau misalnya di Jerman atau di negara-negara Eropa deh, negara-negara maju, itu kan eh mereka tuh tidak membatasi usia gitu. Yang penting lu ada punya skill, mau belajar, mau bekerja, ya kan? Ya udah, pasti lanjut kerja. Nah, ini maksimal 22 tahun gila. 22 tahun S1, bisa berarti baru lulus itu. Ntar paling ini juga, orang dalam, canda. Next, ageism, apa nih ageism? Di dunia kerja Indonesia emang udah fucked up banget di the core. Padahal kemampuan kerja nggak cuma soal umur, yang paling esensial itu skill, kompeten, pengalaman dan atau mau belajar dan berkembang. Kalau dibatasin malah bikin banyak orang berbakat jadi nggak diberi kesempatan karena faktor umur. Benar. Karena apa ya? Misalnya umur, ya kan hidup nggak mulus-mulus baik ya. Kita nggak ada yang tahu misal langsung kuliah apa lulus sekolah langsung kuliah atau lulus sekolah harus kerja dulu. Ya kan lu nggak bisa menyamaratakan ekonomi orang gitu. Jadi nih menurut gua ya bego sih kayak gini nih. Next. Dikata semua manusia itu jalan hidupnya, nah kan? Dikata semua manusia itu jalan hidup yang mulus apa ya? Lulus SMA atau SMK bisa lanjut kuliah, atau setelah SMA atau SMK terus lanjut kuliah selama perkuliahan 4 tahun gak ada badai menerpa sehingga bisa lulus di usia 22 tahun. Please, persyaratan jangan kayak gini, gak semua orang hidupnya mulus, gila kan? Gak semua orang hidupnya mulus, John, bener lah. Lu nggak mungkin hidup tuh lurus banget tuh, nggak mungkin, pasti ada tikungan-tikungan gini nih. Nah, tergantung tikungannya, tikungan lu tajam apa biasa aja gitu, pertigaan apa perempatan gitu maksudnya. Aduh, ini kacau nih. Ya gimana ya, emang gila sih peraturan kerja tuh. Ya kalau nggak ada orang dalam, ya udah begini kan. Tapi intinya semangat. Terus gue selalu mendoakan lu semua selalu bersemangat gitu buat ngedoain lu supaya lu bisa mendapatkan pekerjaan apa yang lu pengen gitu kan. Wah, entah itu S1 kayak kita nanti lulusan kuliah atau bahkan SMK. Ya intinya semangat deh. Ini juga parah juga nih kalau misalnya semua perusahaan persyaratannya kayak gini, ya kasihan juga orang-orang yang mungkin umurnya udah 23, 24 ataupun 25 gitu. Kita kan nggak ada yang tahu, ya kan? Semangat menjalani hidup. Hidup tuh keras tapi jalanin aja mau nggak mau, yang penting kita bisa buat bertahan hidup, buat bisa makan minum ngerokok deh. Sehat-sehat buat lu semua. Oke, segitu aja konten dari gua. Terima kasih buat semuanya yang masih ngedukung gua, nge-support gua dan masih nontonin channel YouTube Little Star Official, channel terkece dan terkeren. Sehat-sehat, doa yang terbaik buat lu semua, semoga karir lu sukses dan jaga kesehatan. Happy watching and see you next time.